Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita intro dulu. Berkatu kembali lagi dengan saya Ichi Ito Gangsar. Di sini saya akan membahas materi TKPS untuk program studi. Bukan program studi ya, sebenarnya semua program studi untuk Universitas Bina Nusantara atau disingkat BINUS. Yang di sini saya akan membahas beberapa. Di sini kan ada banyak materi nih. Di sini ada matematika dasar, fisika, kimia, bahasa Inggris, logika, penerapan matematika. Ini sebenarnya logika adalah logika matematika. Kemampuan spasial dan kreativitas dan inovasi. Yang akan saya bahas adalah terkait matematika maupun fisika kemungkinan. Yang tidak saya bahas adalah nomor 4 yang warna hijau ini. Kreativitas dan inovasi ini adalah kalian bisa belajar sendiri mungkin nanti atau beberapa saya akan bahas. Tapi yang akan saya bahas pertama adalah yang saya warnai biru yaitu logika penerapan matematika silogisme. Oke, saya bahas mulai yang pertama. Saya hapus yang ini. Saya bahas adalah logika matematika. Logika matematika. Logika matematika adalah kalimat logika yang berupa pernyataan yang benar. Salah satu contohnya adalah atau pernyataan yang salah. Salah satunya contohnya adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Sorry. Ya betul. Jakarta adalah ibu kotanya Indonesia. Benar apa salah? Benar. Atau misalkan Lampung adalah ibu kotanya Indonesia. Salah apa benar? Salah. Tapi ada pernyataan yang tidak bisa kita buat logika. Yaitu tidak bisa atau kalimatnya seperti ini. Ito atau Ichi, saya Ichi, Ito Gangsar adalah manusia tertampan di Indonesia. Itu tidak bisa kita buat logika benar atau salah. Kenapa? Karena tampan sendiri adalah relatif. Bisa jadi kalian semua ada yang mau bilang saya tidak tampan, atau kalian semua juga ada yang bilang saya tampan. Gitu ya. Itu adalah suatu kalimat logika matematika yang tidak bisa kita telaah atau kita telalar. Nah, itu juga biasanya ada di suatu kalimat bahasa Indonesia juga. Oke. Nah, tapi yang di sini saya akan bahas terkait logikanya matematika. Atau kita bisa menamakan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari premis yang ada. Yang pertama adalah pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai benar. Yang tadi saya bilang, pernyataan adalah memiliki kalimat yang benar atau salah. Oke, pernyataan adalah kalimat benar atau salah. Benar atau salah. Kita bisa membuktikannya. Kita bisa membuktikan kalimat itu benar atau salah. Oke. Tetapi juga yang tadi saya bilang, kita tidak bisa menyimpulkan keduanya ini. Salah satunya adalah kalimat yang abstrak atau bisa juga kalimat yang tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya. Kayak tadi tampan. Gitu ya, tampan. Salah satu contohnya adalah tampan tadi. Tampan atau ganteng atau cantik. Itu kan merupakan relatif. Yang relatif konotasinya adalah ada yang beberapa bilang tampan, ada yang beberapa bilang tidak tampan. Seperti itu salah satu contohnya untuk pernyataan. Nah, tentunya kita tahu bahwa pernyataan ada berupa kalimat lingkaran. Kalimat lingkaran, sorry ini ya, nggak usah, lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kalimat yang berlawanan atau kalimat tolakan. Bisa dibilang tolakan, atau perlawanan, atau bisa kita sebut negasi. Salah satu contohnya adalah gini. Jakarta adalah ibu kota Indonesia, itu kalimatnya benar. Tetapi kalau kita pernyataannya kita ingkar, atau kita tolak, atau kita perlawanan, atau kita negasi, menjadi kalimat yang salah adalah Jakarta bukan. Ada kalimat bukan. Bukan merupakan
ibu kota Indonesia. Salah satunya seperti itu. Kita simbolkan dalam matematika, pernyataan adalah simbolnya negasi seperti ini atau seperti ini. Ini adalah untuk kasus ini yang melingkar kayak sungai ini, kayak untuk SMA ini. Untuk SMA. Tapi kalau yang ini biasanya saya sebut di kuliah. Oke, sebenarnya sama aja, sekedar simbol saja. Simbol negasi atau lingkaran atau perlawanan. Nah, di sini saya akan membagi beberapa jenis-jenis pernyataan majemuk. Jenis-jenis pernyataan majemuk. Majemuk itu apa? Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang lebih dari satu. Ingat, lebih dari satu. Salah satunya adalah gini. Indonesia adalah ibu kota, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Dan Jakarta panas. Seperti itu misalkan. Atau ada lagi, Iji adalah orang ganteng di Indonesia. Atau Iji orang terpintar di Indonesia. Itu kalimat juga pernyataan. Tapi tidak bisa, yang kedua, tidak bisa kita simpulkan. Kenapa? Karena pintar, cerdas, itu juga relatif. Tolak ukurnya hanya dari soal atau kita tes dan sebagainya. Atau juga bisa bilang, oh ternyata saya pintarnya bukan hanya di matematika, tapi di bidang yang lain, seperti itu. Jadi relatif, yang tampan, pintar, itu juga relatif. Berikutnya adalah jenis-jenis pernyataan. Kita kesepakati ya, kita sepakati simbolnya adalah, ini jangan yang P, jangan warna biru. Kita sepakati, sebentar saya ganti warna, ya ungu misalkan. Ini hitam aja dah. Merah aja dah, merah, apa-apa, merah. Kita sepakati bahwa P dan Q itu dua kalimat pernyataan. Oke. Nah, di sini ada dan itu atau bisa kita simbolkan P kayak N simbolnya dibaca dan. Oke, simbolnya seperti ini, dibacanya dan, tulisannya seperti ini. P dan Q atau P dan Q, ini simbolnya. Yaitu simbol ini dinamakan, nama kalimatnya konjungsi. Saya di sini kan namanya konjungsi. Oke, konjungsi. Lalu ada lagi kalimat yang kedua, ada ki, P atau ki. Tulisannya P, simbolnya kayak V atau ki. Ini disebut disjungsi. Berikutnya ada lagi namanya implikasi. Mana biru? Implikasi itu juga tulisannya P, simbolnya anak panah 2, Q itu disebut implikasi, atau P maka Q. Lalu berikutnya adalah warna yang hitam, B implikasi. Dari kalimat B artinya 2, berarti dia menggunakan 2 anak panah. P gini simbolnya. Nah, maka tulisannya bukan P maka Q. P jika dan hanya jika dan hanya jika Q. Oke, P jika hanya dan jika Q. Lalu dari keempat kalimat ini ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi yang jarang sekali saya lihat untuk soal di mana apa namanya ini yang tadi binus. Ini tidak ada implikasi, yang jarang kita jumpai, gitu ya. Sekarang saya akan buat tabel pernyataan yang pertama. Ini saya hapus karena akan memuat banyak nantinya. Oke ya, saya hapus. Sekarang saya buat terkait tabel kebenarannya. Ada disebut tabel kebenaran. Tabel namanya tabel konjungsi. Oke. Tabel kebenaran konjungsi ya.
Sini ada P, sini ada Q, sini P dan Q. Oke, kita cek. P itu selalu nilainya, selalu ya. Ada selalu nilainya. Ini jangan merah sama merah lah. Apa ini naik-naiknya biru 2. Nah, P itu ada benar, benar, salah, salah. Itu selalu. Kalau Q itu bernilai, saya warna merah, benar, salah, Oke. Ini kurang lengkap ya ini. Sebentar, saya perkotak deh. Saya tulisnya perkotak. Benar, salah, gitu ya. Salah tadi. BB, S. Oke, benar, salah. Kalau yang G adalah benar, salah. Oke. Kesimpulannya adalah P dan Q, kesimpulannya adalah kita lihat P dan Q kesimpulannya itu kalau yang salah, kalau yang benar adalah benar-benar itu benar, ya lainnya salah. Oke. Benar salah, benar salah. Oke, itu. Berikutnya kalian bisa menghafalnya adalah yang kalimat aneh aja yang menurut kalian aneh. Kayak salah satunya contohnya adalah benar jadi benar seperti itu ya. Yang lainnya jadi salah. Gitu aja. Jadi tidak perlu kalian ngafalin semuanya sebenarnya. Segampang itu aja. Berikutnya adalah kalimat ada konjungsi dan disjungsi. Kita cek disjungsinya ya, tabel disjungsi, salah nulis. Sebentar saya hapus dulu. Disjungsi. Oke. Kita perhatikan disjungsinya. Oke, disjungsi. Sebentar saya hapus dulu. Disjungsi. Sama tabelnya, cuma bedanya di atau ya. Saya buat ulang lagi aja. Sini P, sini Q. Benar, salah. Terus yang biru ini benar, salah. Kesimpulannya adalah di P atau Q. Ini P atau Q ya, atau ya. Oke. Maka didapatkan hasilnya benar salah. Ini semuanya benar kecuali yang salah. Salah ternyata salah. Kebalikannya atas. Kalau yang atas jadi benar. Kalau yang atau salah. Gampang ya ngafalinnya ya. Oke. Habis disjungsi. Oke, kita buat contoh soal. Oke ya. Kita buat contoh soal yang mudah. Jika saya jangan jika tadi gini bukan jika ya. Saya mencuci baju memakai sabun atau apa ya misalkan ya, memakai sabun atau cuci biasa, jangan cuci biasa. Saya nggak tahu nih kata-kata biasa itu gimana. Terus kalimat kedua, ternyata saya cuci baju atau memakai sabun atau mencuci kendaraan deh, mencuci motor. Motor. Lalu kalimat kedua, sedangkan yang saya jalankan adalah saya sedang mencuci baju. Baju. Maka kesimpulannya gimana? Misalkan gitu ya. Saya mencuci baju memakai sabun atau mencuci motor menggunakan sabun juga. Tentunya sabun juga ya. Sabunnya ada banyak, ada kalau yang baju itu deterjen,
Kalau yang ini pakai kit bisa dan sebagainya, saya tidak promosi dan sebagainya, saya tidak endorse. Gimana cara penarikan kesimpulannya? Gampang. Kita cek. Di sini ternyata di sini ada sabun, ada motor. Oke. Maka kita carinya adalah yang kini kan P, ini misalkan P ya, mencuci baju itu P, ini motor itu Q. Sedangkan saya mencuci baju P, berarti jawabannya adalah saya misalkan enaknya apa ya, sabun. Nanti gini aja, saya ulangi kalimatnya deh, saya ulangi kalimatnya kurang lengkap. Oh ya, saya mencuci muka menggunakan sabun, bukan sabun atau air wudhu. Nah, Dian, wudhu. Nah, ini kan enak nih. Terus ternyata saya mencuci ternyata saya sedang kalimatnya gimana ya, saya jangan dari awal. Ntar saya buat kalimat yang enak, misalkan seperti ini. Kalimatnya agak susah, saya membuat kalimat itu susah. Saya mencuci kendaraan memakai sabun atau sampo, tapi saya sedang, jangan pakai tapi, nanti beda kalimat. Saya Dila sedang mencuci kendaraan. Karena kesimpulannya adalah berarti saya ini atau saya sendiri ini adalah saya memakai sampo. Oke ya. Ini sebagai P, ini sebagai Q, itu. Oke, ini sedangkan P-nya kendaraan. P atau Q benar. Berarti saya memakai sampo, seperti itu ya. Itu kalimat disjungsi. Oke. Jadi berikutnya saya akan kasih contoh soal yang lainnya. Saya akan membahas terkait teori dulu ya. Saya akan buat nanti di part keduanya aja. Saya mohon maaf tadi agak susah untuk membuat kalimatnya. Nanti saya akan buat kalimatnya di part keduanya. Ini saya teori dulu. Saya buat teori dulu karena saya sedikit sudah malam ini, sekarang sekitar jam 11 saya buat video, jadi agak error untuk pembuatan soal. Sekarang saya buat soal implikasi. Implikasi simbolnya adalah P maka Q. Oke. Tadi yang saya tuliskan sebelumnya, kita buat sini P, sini Q, sini P maka Q. Kita buat lagi sini warna tadi benar, salah. Sini jadinya benar, salah. Kesimpulannya adalah kalau ini yang salah adalah BS-nya toh, yang lainnya benar. Oke. Yang lainnya benar kecuali BS. Saya kotakin warna merah. Oke. Semuanya benar kecuali BS. Lalu kalau ingkaran, saya buat ingkaran ya. Ingkaran. Nanti ingkaran dulu deh, ingkaran. Karena untuk membahas biimplikasi saya membutuhkan ingkaran. Kemungkinan kita cek nanti setelah ini. Ingkaran, misalkan saya ingkar Q-nya deh, negasi Q adalah berarti kalau benar jadi salah, kalau salah jadi benar, kalau benar jadi salah, kalau salah jadi benar. Jadi SB gitu ya. Oke, berikutnya adalah yang biimplikasi ya. Biimplikasikan, tapi kan katanya nggak keluar tuh. Sehingga saya tidak membahas untuk biimplikasi. Apa kita bahas? Saya tidak akan bahas untuk biimplikasi, saya akan cukup sudahi untuk sampai implikasi saja. Untuk nanti pelatihan soal dan pembuktiannya dan sebagainya untuk lingkaran.
saya taruh di part keduanya, ini part satunya untuk pembahasan materinya. Materi terkait pernyataan tabel kebenaran, jadi pertama adalah disjungsi, konjungsi, konjungsi, implikasi, dan biplikasi tidak saya pakai karena tidak akan keluar. Seperti itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.